Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, Anda semua yang ada dimanapun berada, semua tetap sehat walafiat dan semua selalu menjaga di dalam kondisi saat-saat kita hari-hari ini. Kita tetap menjaga physical distancing, kemudian kebersihan selalu cuci tangan dan kebersihan badan, kemudian selalu pakai masker. Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menolong kita. Dan itu yes, ya dan amin, itu pasti. Tetapi kita juga harus menjaga, harus waspada dan selalu menjaga kehidupan kita masing-masing. Baik, puji nama Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk belajar kembali pada firman Tuhan. Pada sesi firman Tuhan kali ini saya mengajak kita untuk berbicara tentang doa atau berdoa, di prayer. Dalam beberapa kesempatan yang lalu saya juga berbicara tentang doa, kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara atau Indonesia ini. Hari ini saya kembali mengajak kita untuk belajar tentang day prayer atau berdoa. Karena doa itu sangat penting untuk kita supaya kita tetap berdiri teguh kuat di dalam iman kekristenan kita, iman percaya kita masing-masing. Kita baca dulu ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 40 dan ayat yang ke-46. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ayat 46 dia ulangi kembali. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi ayat-ayat ini dalam satu pasal ini dia dua kali mengatakan bahwa berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sesuatu yang diulangi itu merupakan hal yang penting untuk lebih diperhatikan, bahwa memang Tuhan Yesus mengajarkan doa itu sangat penting. Karena Yesus sendiri suka berdoa. Ini adalah doa di mana dia mengajak beberapa murid-muridnya untuk berada di Taman Getsemani. Pada saat nanti tengah malam dia hendak ditangkap oleh prajurit-prajurit yang Romawi pada waktu itu bersama dengan para imam-imam kepala yang bersepakat untuk menangkap dia. Dan kemudian masuk dalam prosesi penyiksaan dan penyaliban dan seterusnya. Baik, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa. Memang doa itu sangat penting sekali karena doa itu adalah kebutuhan pokok di dalam iman kekristenan kita. Doa merupakan kebutuhan pokok di dalam iman percaya, iman kekristenan kita. Kita tidak bisa terlepas dari doa. Kita tidak bisa tidak berdoa. Karena doa itu kebutuhan kehidupan kekristenan, kehidupan iman kita. Sama ketika kita makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan jasmani fisik kita. Tetapi doa adalah merupakan kebutuhan rohani kita. Dan kita juga terus harus kasih makan sebagai orang yang percaya yang mengikuti Yesus Kristus. Mari kita contoh teladan daripada Yesus, bahwa Yesus adalah orang yang suka berdoa. Yesus yang setelah berdoa pada Matius, dia mengatakan bahwa setelah Yesus selesai berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam, bahkan dia sendiri dicobai oleh iblis. Apalagi orang yang tidak berdoa. Saya yakin kita gampang akan termakan dan kena rayuan daripada iblis. Kita semua akan jatuh di dalam pencobaan kalau kita tidak kuat di dalam berdoa. Baik, berikut ini sebelum kita masuk di dalam beberapa poin penting dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar beberapa hal. Kenapa kita butuh untuk berdoa? Berikut ini ada beberapa keuntungan bagi orang yang suka atau yang sering berdoa. Yang pertama, doa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu sudah pasti. Yang kedua, doa membuat kita lebih tenang dan berpikir positif. Kemudian yang ketiga,
doa menghilangkan rasa stres dan takut. Yang keempat, doa menghilangkan emosional kita, amarah dan sifat-sifat yang kasar. Jadi kebiasaan kita, karakter kita yang suka emosi, marah, dan kasar. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita tidak bisa minum obat lalu hilang. Obat tidak mungkin, obat penenang tidak bisa menghilangkan karakter, sifat karakter emosional dan kemarahan kita, kekasaran kita. Hanya melalui berdoa terus-menerus dengan tidak berhenti-henti. Yang kelima, doa membuat kita lebih bersukacita dan wajah kita berseri-seri. Yang keenam, orang yang rajin berdoa membuat umurnya menjadi lebih panjang. Ini beberapa hal saya perhatikan, saya pelajari dari riset yang mengatakan ini. Kemudian yang ketujuh, doa meningkatkan kekebalan atau meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi ketika kita panik, kita stres, kita takut, kita banyak memikirkan sesuatu, itu bisa membuat daya tahan tubuh kita menurun. Tetapi sebaliknya ketika kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita bergumul, kita berserah sama Tuhan, kita menceritakan segala pergumulan kita sama Tuhan, maka justru sistem imun kita itu akan meningkat. Kemudian yang berikut, yang ke-8, yang terakhir adalah orang yang rajin berdoa adalah orang yang tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, jadi beberapa hal itu kita telah melihat. Itu adalah fungsi atau keuntungan dari orang-orang yang suka berdoa. Baik, nah kita perhatikan siapa saja orang-orang dalam Alkitab yang suka berdoa. Banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Semua adalah orang-orang yang suka berdoa. Pada waktu murid-murid diajak untuk berdoa di kamar loteng Yerusalem, mereka semua berkumpul sepakat sehati. Mereka berdoa bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ya, sambil menantikan pencurahan Roh Kudus. Yesus suka berdoa. Pertama orang yang menjadi contoh dan teladan kita adalah tokoh terbesar dalam Alkitab, yaitu Yesus. Dia adalah orang yang suka berdoa. Yang kedua, Daud adalah orang yang intim selalu dengan Tuhan. Orang yang selalu suka berdoa. Orang yang selalu membangun worship dengan Tuhan. Praise and worship dengan Tuhan. Kemudian Daniel 3 kali sehari dia terus berdoa. Ya, bukan doa 5 menit, bukan doa 2 menit, bukan doa 3 menit. Ya, tetapi doa yang benar-benar dengan segenap hati. Kita bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa berjam-jam ketika kita ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Yusuf juga suka berdoa. Kemudian Rasul Paulus bersama dengan Barnabas, ya, bersama dengan murid-murid yang lain, mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Nah, berikut ini kita akan memperhatikan beberapa hal. Apa keuntungannya? Selain beberapa hal yang kita perhatikan tadi, ada 3 poin penting, 3 poin besar yang saya angkat untuk kita belajar bersama-sama. Jadi doa yang pertama, doa itu membuat kita semakin karib dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dengan kita terus membangun hubungan doa dengan Tuhan, itu akan membuat keintiman kita itu meningkat. Sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau buat kita. Ya. Dalam Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu bergaul karib di situ adalah berbicara tentang keintiman. Intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib, Tuhan bergaul intim dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam bahasa aslinya disebut dengan ginosko. Ginosko itu artinya
seperti keintiman suami istri. Keintiman yang begitu indah, yang begitu erat, yang begitu nikmat. Keintiman yang tidak dapat dibayangkan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita membangun mezbah untuk berdoa bersama-sama, menaikkan puji-pujian, penyembahan kita, worship kita. Kita mulai masuk di dalam doa. Kita mulai sembah Dia, angkat pujian, angkat hati kita sembah Dia. Maka kita akan menikmati sesuatu dampak yang sangat kuat dan luar biasa sekali untuk kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin sampaikan, Dia pasti akan memberitahukan kepada kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang suka intim dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, stronger, atau orang yang suka berdoa adalah orang yang lebih kuat. Di dalam menghadapi sesuatu, dia pasti akan mendapat kekuatan baru ketika dia menaikkan doa. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, dia menjadi lebih kuat. Mazmur 34 ayat 16 mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Jadi ketika kita berdoa, kita minta, kita teriak sama Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dan Dia akan ada transfer spirit daripadanya, yaitu Dia mencurahkan kuasanya, kekuatan barunya kepada kita, sehingga kita menjadi lebih kuat. Kita tidak lagi lemah. Kita tidak lagi menjadi orang yang tidak berdaya, tapi kita menjadi lebih kuat. Daniel Keluaran pasal 17 ayat yang ke-11 itu juga berbicara tentang apabila Musa mengangkat tangan menghadapi bangsa Amalek. Berbicara tentang mengangkat tangan itu berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tanda bahwa kita menyerah ke hadapan Tuhan. Orang mengangkat tangan adalah tanda orang yang berserah penuh kepada kuasa, otoritas, dan kekuatan Tuhan. Artinya ketika kita percaya bahwa Tuhan itu kuat, Dia mampu, kita jangan lagi khawatir. Dan kita percaya sepenuhnya kepada Dia, bahwa ketika Dia turun tangan, ketika kita angkat tangan, maka Dia turun tangan untuk menolong kita. Tetapi ketika Musa menurunkan tangan, maka lebih kuatlah bangsa Amalek. Artinya, kalau doa kita berkurang, kalau doa kita tidak melakukan secara kontinu terus menerus, maka kita akan menjadi lemah. Dan suatu saat kita juga bisa jatuh ke dalam berbagai pencobaan, kata firman Tuhan. Kita juga bisa menjadi orang yang kalah. Ya, itu poin yang kedua. Jadi kita lebih kuat kalau kita suka berdoa. Yang ketiga, bukan saja intim dengan Tuhan, kemudian kita menjadi lebih kuat, tetapi berikutnya adalah yang ketiga, yang terakhir adalah kita bahkan tampil sebagai pemenang. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 bagian C dikatakan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Karena apa? Apapun yang Daud lakukan, Daud selalu doa. Daud selalu menaikkan permohonan doa yang terus menerus kepada Tuhan. Bahkan pertama kali Daud membangun sebuah pondok yang disebut dengan pondok Daud untuk menaikkan doa, mezbah doa, praise and worship. Dan pertama kali orang membangun, memperbaharui praise and worship itu adalah Daud. Hubungan doa dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan bukan saja menjadi kuat, tetapi kita tampil sebagai pemenang. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak dengan engkau, karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan Allah kita itu ada di antara kita, yang memberikan
sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita terus berdoa dengan tidak berhenti-henti. Jangan kita takut dengan situasi dan kondisi kita. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita terus hidup dalam kegelisahan. Jangan kita terus hidup dalam ketakutan yang terus-menerus yang membayangi kita. Tetapi kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dia menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Dia menjanjikan kemenangan yang gilang gemilang. Dia menjanjikan sesuatu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bukan dia menjanjikan tentang kekalahan. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam situasi dan kondisi kita hari-hari ini, manusia tidak dapat memberikan jawaban. Tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan jawaban yang pasti dan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.